Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat berjumpa kembali para siswa kelas 8. Untuk kali ini mari kita mempelajari bersama-sama tentang masdar muawwal. Mudah-mudahan dalam situasi pandemi ini kita selalu diberikan rahmat dan hidayah serta kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah para sekalian yang Bapak cintai, sekarang atau kali ini kita akan bersama-sama membahas tentang tarkib dalam pelajaran dari Al-Mihnah ini. Untuk tarkib di sini akan mempelajari tentang fi'lul mudhari' tambahan tambah fi'lul mudhari', di mana susunan semacam ini dinamakan dengan masdar muawwal. Seperti kita lihat dalam contoh di sini, kita terdapat ada kalimat. Ini uhibbu an aqra'al Qur'an. Ahmad yuhibbu ayyaqra'al Qur'an. Yuhibbu Ahmad ayyaqra'al Qur'an. Nomor 4, hiya turidu an tadhhaba ilal maktabah. Nomor 5, anti tastati'ina an tatakallami bil arabiyyah. Nah, ini semua menggambarkan susunan di mana pada kalimat-kalimat tersebut semuanya adalah yang menggunakan susunan fi'il mudhari' ditambah an ditambah fi'il mudhari'. Walaupun di sana terdapat pada nomor 3 Ahmad yuhibbu. Ini adalah yuhibbu Ahmad ayyaqra'al Qur'an. Ahmad di sini adalah juga sebagai fa'il dari fi'il yuhibbu. Nah, setelah itu ada an yang mendahului fi'il mudhari' yang kedua. Nah, itu tetap susunan semacam ini adalah dinamakan dengan fi'il mudhari' tambah an tambah fi'il mudhari' atau yang disebut dengan masdar muawwal. Kemudian perhatikan susunan berikut. Uhibbu an aqra'al Qur'an, uridu an atakalamal bil arabiyyah, astati'u an asta'ira kitaban. Nah, ini susunan ini adalah dimulai dengan fi'il mudhari', yaitu kalimat uhibbu, uridu, astati'u. Semua itu adalah fi'il mudhari', di mana pelakunya adalah ana. Karena itu kalau fi'il tersebut dimulai dengan huruf alif menunjukkan fa'il atau pelakunya adalah anak saya. Nah, kemudian sebagaimana kita ketahui fi'il mudhari' itu akhirnya dibaca rofa atau dibaca dhammah. Sini juga kita lihat uhibbu, akhirnya huruf ba dibaca dhammah. Uridu, huruf akhir yaitu huruf dal dibaca dhammah. Kemudian astati'u, nah ini huruf terakhir yaitu huruf ain juga dibaca dhammah. Dhammah ini adalah merupakan tanda bagi i'rab rofa. Kemudian setelah itu ada an, huruf an, di tengah itu an. An ini termasuk amil nawasib atau amil atau kalimat yang menjadikan fi'il sesudahnya itu harus dibaca nasab yang ditandai dengan fathah. Nah, setelah an itu ada fi'il mudhari' yaitu aqra'a.
Nah, di sini bukan akra'u tapi akro'a. Kenapa dibaca akro'a? Padahal fi'il mudhari harus dibaca rofa atau doma. Karena fi'il mudhari ini telah didahului oleh an. Jadi an akro'a. Kemudian nomor 2 an atakallama. Akhir fi'il mudhari dibaca fathah. An asta'ira. An asta'ira. Kemudian yang terakhir Al-Quran bil Arabiyah hadal kitab itu sebagai objek atau dan keterangan. Nah, itu semua yang perlu kita perhatikan di sini adalah tentang fiil yang terdapat sebelum atau sesudah an. Dari segi pelakunya, antara fiil yang terdapat sebelum an yaitu uridu, uhibbu, astati'u itu harus sesuai dengan pelakunya. Kita ambil contoh di sini kalimat uridu. Perhatikan di sini. Uridu ini adalah pelakunya anak. Di sini anak pelakunya saya. Karena itu uridu diawali dengan huruf alif. Nah, fiil ini yang merupakan fiil yang letaknya sebelum an. Maka karena pelakunya anak, maka fiil mudhari ini menggunakan huruf alif. Dan fiil sudah an juga ini adalah harus sama. Karena pelakunya anak, maka fiil sesudah an juga harus fiil yang didahului dengan fiil mudhari yang didahului dengan huruf alif. Ana uridu an udzakira. Tapi ketika kita menginjak pada nomor bagian yang kedua, yaitu di mana pelakunya di sini adalah huwa. Maka fiil mudhari yang sebelum an itu juga menggunakan huruf ya. Yuridu. Ini yuridu dan fiil mudhari setelah an juga fiil mudhari yang didahului dengan huruf ya juga. Antara fiil mudhari sebelum an dan sesudah an itu sama. Huwa yuridu an yudzakira ad-durus. Karena pelakunya huwa, maka fiil mudhari itu menggunakan huruf mudhara'ah ya. Yuridu an yudzakira. Kalau di sini baca dhammah, di sini baca fathah. Karena yang pertama ini fiil ini tidak ada amil yang mempengaruhi. Tapi kalau di sini dibaca fathah karena didahului oleh an. An ini termasuk dhamir. An ini termasuk dhamir nawasib atau amil nawasib. Amil nawasib di mana kalimat setelah an harus dibaca nasab. Nah, di nasabnya itu ditandai dengan fathah karena mufrad. Kemudian contoh yang ketiga, di sini pelakunya atau dhamirnya adalah hiya, di sini hiya. Maka fi'il mudhari yang digunakan atau huruf mudhari yang digunakan pada fi'il mudhari yaitu huruf mudhara'ah ta. Hiya turidu. Nah, demikian juga fi'il mudhari setelah an ini juga harus fi'il mudhari yang menggunakan huruf mudhara'ah ta. Hiya turidu an tudzakira ad-durus. Demikian juga untuk dhamir atau pelaku anta. Ini sama. Anta turidu ini. Anta turidu an tudzakira ad-durus. Di fi'il mudhari sebelum sudah an itu harus sama untuk kalimat turidu atau uridu. Nah, kemudian di sini selanjutnya itu ada kalimat atau fi'il mudhari kalimat yang pelakunya atau dhamirnya anti. Ini anti. Anti adalah kamu perempuan seorang. Nah, fi'il mudhari'nya itu adalah menggunakan fi'il mudhari yang mendapat tambahan ya dan nun. Anti turidina. Di sini antudzakiri. Kenapa antudzakiri di sini tidak
Tidak pakai, kalau di sini pakai nun, di sini tidak. Kenapa? Karena asalnya tudzakiri ini adalah tudzakirina. Tapi karena tudzakirina didahului oleh an, maka dalam kaidah itu fi'il mudhari yang berakhir dengan nun untuk antum, antuna, antum, hum, dan anti, maka dibuang nunnya. Ini termasuk af'al khamsah. Ketika didahului oleh an, maka nunnya dibuang. Tudzakirina asalnya tudzakirina, ya, tudzakirina didahului oleh an, maka buang nunnya menjadi tudzakiri. Itu. Jadi anti tudzakiri, anti turidina, an tudzakiri ad-durus. Yang nomor 5 yaitu contoh domir atau kalimat yang domir atau pelakunya itu adalah nahnu, kami, kita semua. Karena di sini domirnya nahnu, maka fi'il mudhari itu menggunakan huruf mudhara'ah nun. Nahnu nuridu. Di sini juga setelah an itu juga fi'il mudhari itu menggunakan nahnu, menggunakan huruf mudhara'ah nun. Nahnu nuridu an nudzakira. Nahnu nuridu. Terus dulu. Nahnu nuridu an nudzakira ad-durus. Kita semua suka menghafal pelajaran. Nah, ini untuk 3 kalimat. 3 kalimat yaitu uhibbu, udzakiru, maaf, uhibbu, uridu, dan astati'u. Ini 3 kalimat ini ketika mau membentuk kalimat atau jumlah yang menggunakan 3 kalimat ini atau menggunakan susunan fi'il mudhari tambah an, fi'il mudhari tambah an tambah fi'il mudhari, maka untuk ketiga kalimat ini harus sesuai dengan pelakunya atau domirnya. Kalau domirnya ana uhibbu, domirnya anta tuhibbu, domirnya anti tuhibbina, domirnya huwa yuhibbu, hiya tuhibbu, nahnu nuhibbu. Demikian juga kalimat astati'u juga sama. Ana astati'u, anta tastati'u, anti tastati'ina, huwa yastati'u, hiya tastati'u, nahnu nastati'u. Ini sama. Maka fi'il ini harus disesuaikan dengan domirnya, pelakunya. Itu. Tetapi kita lihat di sini ada keterangan, ada selain 3 kalimat tadi, yaitu uhibbu, uridu, astati'u. Ada 2 kalimat yang biasa digunakan untuk membentuk atau menyusun kalimat
yang didahului atau yang menggunakan an atau susunan fi'il mudhari tambah an tambah fi'il mudhari. Yaitu kalimat yajibu dan yumkinu. Yajibu dan yumkinu. Nah, untuk kedua kalimat ini, yajibu dan yumkinu, siapapun pelakunya tetap menggunakan huruf mudhari'ah ya. Baik pelakunya saya, ana, anta, kamu, hiya, dia, perempuan, atau anti, kamu perempuan, atau nahnu, kita semua. Ini untuk dua kalimat ini, yaitu yajib dan yumkinu, tetap menggunakan huruf ya. Nah, adapun kalimat sesudahnya atau kalimat sesudah an, maka kalimat ini baru disesuaikan dengan pelakunya. Singkat contoh, untuk pelaku ana, jadi yajibu an aqra'al Qur'an. Yajibu an aqra'al Qur'an. Di sini pelakunya ana, tapi tetap menggunakan huruf ya, yaitu kalimat yajibu. Tidak menggunakan ajibu, tidak. Tapi yajibu an aqra'al Qur'an. Kemudian contoh yang kedua, pelakunya itu adalah anta, kamu, laki-laki. Maka tetap menggunakan yajibu. Yajibu an tusolliya. Tidak menggunakan tajibu, tapi tetap yajibu an tusolliya duhra ya Ahmad. Hei Ahmad, kamu harus melaksanakan sholat duhur. Kemudian dengan pelaku nomor 3, pelaku anti, itu tetap juga yajibu menggunakan huruf ya. Yajibu an tadhabi ilal maktabah. Yajibu an tadhabi ilal maktabah. Di sini pelakunya anti. Mana yang menunjukkan pelaku anti? Yaitu kalimat atau fi'il mudhari setelah an. Tadhabi, kalimat tadhabi. Tadhabi asalnya tadhabina, itu dari anti, anti tadhabina. Karena didahului oleh an maka dibuang nunnya. Jadi yajibu an tadhabi ilal maktabah ya Aisyah. Hai Aisyah, kamu harus pergi ke perpustakaan. Dan untuk yang nomor 4, yaitu pelakunya nahnu, kami atau kita semua, tapi tetap menggunakan yajibu. Yajibu an nad'u Allah. Yajibu an nad'u Allah. Wajib kita untuk berdoa kepada Allah. Nah, itu untuk dua kalimat. Demikian juga dengan yumkinu. Siapapun pelakunya, kalimat yumkinu tetap menggunakan huruf mudhari'ah ya. Yumkinu, walaupun pelakunya itu adalah saya, anak, kamu, anta, kamu perempuan, anti, kita, nahnu, tetap menggunakan kalau yang fi'il sebelum an, yaitu kalimat yumkinu, tetap menggunakan ya. Nah, pelakunya ditunjukkan pada fi'il mudhari yang terdapat setelah an. Setelah an, seperti itu. Jadi aqra'u pelakunya ana. Karena di sana fi'il mudhari itu dahului oleh alif, huruf alif. Aqra'u. Tusolliya anta, ada kalimat ya Ahmad. Tadhabi Aisyah, kamu perempuan, dalam kalimat tadhabi ya Aisyah. Kemudian nad'ullah, ini menunjukkan pelakunya kami atau kita. Menunjukkan itu huruf nun. Ya yumkinu an nad'uallah, kita dapat memohon kepada Allah. Nah, jadi di sini kalau artinya kalimatnya itu uhibbu, saya suka. Uridu, saya ingin. Astati'u, saya dapat. Kemudian kalau yumkin, yajibu, wajib atau harus. Yumkinu, mungkin. Yumkinu, mungkin. Nah, itu
penjelasan tentang penggunaan penggunaan susunan atau susunan yang terdiri dari fi'il mudhari ditambah an ditambah fi'il mudhari. Nah, barangkali ada komentar bisa disampaikan lewat komentar. Nah, itu keterangan atau sedikit penjelasan tentang fi'il mudhari, susunan fi'il mudhari tambah fi'il mudhari yang terdapat pada buku bahasa Arab kelas 2 untuk sanawiyah ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua dan khususnya bagi para siswa kelas 8 bisa memahami video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.